Selamat pagi. Kita akan melihat bagaimana runtutan sebuah uji kompetensi ya. Pagi hari pada saat kita sudah mau mengawali kegiatan ini, biasanya lead asesor akan melakukan briefing dengan asesornya. Nah, di dalam briefing itu akan diarahkan siapa aja yang menjadi asesinya, berapa asesi yang kita uji, waktu target pencapaian uji juga akan disampaikan di situ, sehingga asesor akan mengatur waktunya sehingga pada saat melakukan uji, target jam yang ditentukan akan terpenuhi. Selamat pagi para asesor yang pada hari ini mau melaksanakan uji kompetensi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri bahwa para asesor akan menerima 2 stop map untuk pelaksanaan uji pada hari ini, yaitu yang pertama stop map asesi dan yang kedua stop map untuk asesor sendiri. Nah, untuk stop map asesi ada beberapa berkas yang harus Anda ketahui. Yang pertama yaitu formulir permohonan sertifikasi, kemudian dilengkapi dengan persyaratan dasar dari permohonan itu, yaitu fotokopi raport, kemudian foto, dan persyaratan yang lain. Nah, untuk APL 01 itu nanti diisi oleh asesi, dan kemudian yang kedua yaitu isinya dari stop asesi APL 02, yaitu assessment mandiri. Nah, di samping kedua berkas tadi masih ada satu berkas lagi, yaitu persetujuan asesmen atau kerahasiaan. Ini nanti juga akan diisi oleh asesi. Itu yang ada di dalam stop map asesi. Berikutnya yang ada di dalam stop map asesor yaitu dokumen perangkat uji, kemudian job sheet yang akan diisi oleh asesi pada saat pelaksanaan uji, kemudian juga rekaman asesmen, kemudian tinjauan proses asesmen, kemudian umpan balik dan catatan asesmen, kemudian juga ada berita acara kompetensi, ya. Kemudian juga ada daftar hadir peserta. Kemudian juga ada daftar hadir asesor. Kemudian sampai itu masih ada lagi beberapa berkas, yaitu biodata peserta untuk uji, kemudian ada penerimaan ATK, materi uji, bahan uji, dan konsumsi. Kemudian, nah, kalau yang ini saya kira untuk khusus untuk yang di PSKK ya,
Jadi ada form yang harus diisi, yaitu honorarium pelaksanaan dan transportasi. Nah, kemudian juga ada masing-masing asesi nanti akan diminta untuk mengisi surat pernyataan, yaitu surat pernyataan untuk tanda terima sertifikat, kemudian untuk memegang sertifikat dan menggunakan sertifikat. Dan juga ada di dalam stok map asesor itu laporan asesmen. Jadi itu nanti yang harus diisi oleh asesor di stok map asesor, kemudian juga yang asesi nanti akan diisi oleh asesi. Itu yang nanti akan dilakukan dalam pelaksanaan uji. Jadi saya mohon untuk para asesor bisa melaksanakan semua kegiatan uji dengan baik dan mengisi formulir dengan baik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk berita acara ini nanti ada rangkap 3, yaitu 1 untuk LSP, 1 untuk TUK, dan 1 untuk asesor itu sendiri. Maksudnya agar asesor setelah melaksanakan uji nanti mempunyai jasa untuk apabila dipakai kemudian hari, yaitu terutama untuk biodata, kemudian berita acara, dan daftar hadir. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pagi ini, melengkapi apa yang tadi disampaikan Ibu Ketua Bu Sri Martini. Terima kasih, selamat pagi. Nah, setelah brief dengan lead asesor, seorang asesor akan menuju ke ruang uji masing-masing, kemudian dia akan melakukan briefing dengan asesinya. Biasanya kami juga sarankan sebelum melakukan kegiatan, mereka harus berfoto dulu dengan asesinya, untuk kemudian dilakukan brief sebagai perkenalan diri, kemudian juga teknis ujinya. Asesornya akan menjelaskan bagaimana runtutan ujinya. Setelah itu akan pimpin doa sebelum kegiatan berlangsung ya. Di dalam uji skema pramuniaga ada 13 unit yang akan kita ujikan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama biasanya asesi akan melakukan display produk di dalam gondola. Dia harus sebelumnya barang diturunkan dulu, kemudian ditata sesuai standar pendisplaynya. Setelah selesai dia boleh mematut diri ke cermin sebelum dia konfirmasi ke asesornya bahwa dia siap diuji. Begitu selesai berpatut, dia bisa melaporkan ke asesornya bahwa dia siap diuji. Asesornya akan menghampiri untuk memulai ujinya. Nah, di situ di uji awal biasanya ada menyapa pelanggan, kemudian berkomunikasi dengan pelanggan dalam bentuk penawaran produk yang dipromosikan, kemudian ada menangkap peluang sesuatu yang mungkin konsumen cari di toko tidak ada di sini, dia boleh mengalihkan produk sebagai penggantinya, atau yang tadinya tidak tertarik membeli menjadi membeli, yang membeli satu ditambah volumenya. Nah, itu peluang pelanggan. Dia boleh menutup uji pelayanan pelanggan ini dengan konfirmasi keputusan pelanggan. Kemudian dilanjutkan dengan mendengar keluhan pelanggan. Nah, di sini asesi harus mendengarkan dengan cermat apa yang dikeluhkan pelanggan, bagaimana dia akan menjawab keluhan pelanggan tersebut. Nah, ini untuk sesi dari display sampai pelayanan pelanggan ya. Di sesi berikutnya dia akan diberi form stok opnam. Nah, dia akan melakukan menyetok barang yang ada di gondola stok ya. Dia harus mencatat, menghitung dengan benar. Ya, tidak boleh ada yang terlewatkan. Karena stok opnam itu memang menghitung aset ya. Jadi tidak boleh ada yang
di markup ataupun dihilangkan. Untuk display untuk stok 6 selesai dilakukan, dia akan berpindah ke unit timbangan. Biasanya dia akan mendapat perintah untuk menimbang suatu produk. Nah, biasanya kita pakai beras ya. Setelah selesai melakukan aktivitas menimbang, biasanya dilanjutkan dengan kegiatan uji yang membutuhkan meja ya, karena mereka akan diberi tugas untuk melakukan satu, membuat surat pesanan atau order. Yang kedua, melakukan administrasi penjualan. Nah, kemudian yang ketiga, mencatat tadi yang dikeluhkan pelanggan, karena tadi kan baru lisan prakteknya. Nah, kemudian direkap dalam bentuk tulis. Nah, itu adalah uji dalam bentuk worksheet ya. Nah, rasanya sudah 13 unit sudah kita sampaikan. Nah, silahkan Bapak persiapkan apa yang harus Bapak Ibu amati pada saat asesi melakukan praktek demonstrasi. Sekian, terima kasih.